Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru akan menjelaskan tema 6 subtema 3 pembelajaran 2. Sebelumnya pembelajaran 1 sudah Pak Guru jelaskan materinya tentang apa. Nah, di sini untuk pembelajaran 2 ya. Subtema 3 itu judulnya pengaruh kalor terhadap kehidupan untuk kelas 5 sekolah dasar. Apa saja yang dipelajari dalam pembelajaran 2 ini pada subtema 3 kelas 5? Nah, di sini ada bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Tujuan pembelajarannya dengan menggarisbawahi kata kunci. Siswa mampu menyebutkan kata kunci dari teks penjelasan pada media secara tepat. Jadi menggarisbawahi kata kunci nanti yang Pak Guru kirim soalnya lewat WhatsApp grup ya. Lalu yang kedua, tujuannya dengan membuat diagram untuk memperjelas pokok pikiran. Lalu kalian mampu membuat kesimpulan dari isi teks penjelasan pada media elektronik secara lisan dengan jelas. Yang ketiga, siswa melakukan kegiatan pengamatan, jadi menjelaskan benda-benda yang bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor secara benar. Nah, nanti melakukan pengamatan di sini. Nah, di sini ada gambar matahari, lalu ada gambar kegiatan orang tua bersama anak yang sedang memasak. Nah, dari sini ada pertanyaan, apa yang kamu ketahui tentang kalor? Ya, seperti yang kita ketahui ya, kalor itu kan sumber energi panas. Kalor itu energi panas. Terus apakah kita membutuhkan kalor dalam kehidupan sehari-hari? Ya sangat membutuhkan. Karena banyak manfaatnya di sini. Terus kenapa kita membutuhkan kalor? Nanti Pak Guru jelaskan di sini. Di materi slide selanjutnya. Nah, di sini amati gambar ada dua siswa sedang mengamati atau melihat gambar termos. Termos air ya. Jadi untuk mempertahankan panas air tersebut. Malah zaman sekarang kan ada juga dipakai buat air dingin juga supaya air itu tetap dingin. Ya, termos di sini. Kita Pak Guru jelaskan ini termos. Jadi termos itu adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Ya, bentuknya seperti tabung. Jadi ada lapisan-lapisan di dalamnya itu. Jadi termos adalah sebuah benda yang biasanya udah sama. Lalu dengan dinding dalam termos ini yang dirancang seperti kaca. Maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Jadi untuk mempertahankan suhunya di sini. Nah, ini termos. Jadi untuk ini lapisan-lapisan ya. Jadi lapisan-lapisan di sini ada ruang hampa udara, lalu lapisan perak, lalu penutup gabus ya. Jadi supaya untuk mempertahankan suhu air di dalam termos tersebut. Jadi panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini. Sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat sehingga beberapa saat tergantung dari ketebalan dindingnya. Jadi semakin tebal dindingnya maka suhunya akan tidak cepat keluar gitu loh. Lanjut. Nah, di sini ada sejarahnya. Termos tuh ada sejarahnya. Kenapa? Siapa yang membuatnya? Nah, di sini pencipta termos, berarti yang membuat termos ini pertama kali pada tahun 1902. 1902 ini adalah James Dewar. Ya. Jadi penemuannya ini didorong oleh kebutuhan untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Jadi si James Dewar ini punya bayi. Jadi bagaimana caranya nih beliau untuk mempertahankan air supaya tetap panas ini. Nah, kenapa dia membuat termos ya dari waktu di Eropa itu kondisi cuacanya sangat dingin ya. Kondisi cuaca yang sangat dingin seperti di Eropa. Nah, jadi dia membuat termos ini.
Ya, lalu di sini hal-hal penting dari setiap paragraf ya. Hal-hal penting yang di setiap paragraf menggunakan kalimat lengkap. Tuliskanlah pada tabel berikut. Nah, jadi biasa ini untuk pembelajaran Indonesia nanti ada bacaan, nanti tiap paragraf ditulis hal-hal yang pentingnya itu apa saja. Lanjut ke penggunaan benda, konduktor, dan isolator. Nah, bisa dilihat di sini penggunaan benda, konduktor, dan isolator. Ini contohnya ada panci, lalu ada handuk, kain handuk ya, atau lap untuk mengangkat panci dan sebagainya lah ya. Nah, lalu kita masuk ke pelajaran SPDP. SPDP ini mempelajari tentang gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Ya, jadi gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Ini disebut dengan gambar cerita. Fungsinya apa? Ya, fungsinya itu untuk memperjelas alur dan isi cerita. Lalu memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Ya, ini bisa kita temuin seperti iklan ya, seperti iklan di sini. Lalu yang ketiga itu menarik perhatian. Jadi gambar itu menarik perhatian supaya yang membacanya itu lebih menarik, lebih penasaran. Oh, ada gambar ini, ada gambar itu, coba dilihat ceritanya seperti apa. Nah, di sini untuk menarik perhatian berarti. Nah, lalu yang keempat, ini menambah nilai artistik atau keindahan. Ya. Oh, yang kelima ini sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya ya. Jadi untuk mengungkapkan perasaannya itu yang menggambar, jadi dibuat gambar tersebut untuk menceritakannya. Ya, untuk terakhir ini pelajaran SBDP yang Pak Guru bahas adalah pelajaran penutup ya, untuk pembelajaran untuk tema 6, subtema 3, pembelajaran 2 ini. Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.